Games final 2024. Penuh bermanfaat sebenarnya. Kita bahas dari segi Falcons Philippines dulu ya. Karena ya mereka datang di MSC ini menurut aku lumayan shaky. Iya gak sih? Di awal kayak mereka sempat tumbang dulu juga. Dari region PH, dari region MY, itu kayak mereka shaky-nya kelihatan ya. Kayak mereka gak siap dengan beritanya. Bener. Iya kan? Tapi di babak knockout udah mulai beda nih babak Udah mulai. Iya. Oh atau balik lagi Barat Effect. Karena Barat Sky ini. Ya balik lagi. Kemarin kita sempat juga konflik. Ketemu Tiara kan cuma 3 doang. Ada satu. Thank you Kak Sabila dan semangat pasar bersama teman-temannya. Karena tadi juga udah dibilang untuk teman-teman Sonic, para pendukung, jangan lama-lama sedihnya. Sekarang udah harus lagi, udah harus siap-siap lagi untuk berjuang di bronze match. Dan ya kebetulan nih tadi Sansa juga langsung muncul. Gimana sih ngeliat Sans di meta knockout stage yang sekarang? Aku nggak mau ngomongin Sansa secara individual ya, tapi satu tim. Bayangin tim yang dikenal dengan permainan agresif, gak ada agresifnya itu emang ironi yang dalam sih kebetulan. Itu terjadi pas waktu lawan Team Spirit. Ini karena meta shifting atau karena perubahan strategi yang pengen mereka bawa gitu dari gameplay kayak berubah tempo. Kemana kah? Dukungan dari teman-teman. Ladies and gentlemen, make some noise for Team Falcons Philippines! Battling in one final match where they are pouring their everything. No longer for the trophy nor the championship, but for $250,000 and all the bragging rights in the world of MLBB. As this is the M5 Grand Finals rematch. Can the Falcons glide their way through the Sky Kings once again? Oh, they're coming in hot. A lot of energy behind it. This is what we want to see here in our third place matchup. So please join me in welcoming their opponents. The Sky Kings find themselves for two consecutive years between Cloud6 and 7 at MSC. And once the trophies are in their reach, the cash prize and the bragging rights are still for grabs at the MSC stage. From the gold lane to the jungle and everything in between, these two rosters are incredibly familiar with one another, including in the moves themselves. My God, dancing steps before third place game. Hold on. Can we do something different for this third placer match? Instead of a handshake, I would like a little bit of a dance battle. Kelra, Flap, let us meet in the middle as the rest of the players take their seats. As you're used to it, please come on into the middle. A little bit of a dance battle. Oh yeah, they're going at it, guys. They're going at it. Yeah. The pride of the Filipinos in the third placer match. All is fun and all is well here in MSC and EWC 2026. Milosh, this will be one hell of a match, and it's going to be super duper fun. I cannot wait. Let us join over to the desk. Sesuatu yang berbeda dibawakan di bronze match kali ini dengan lebih ceria. Iya, karena gak bawa kunci ya. Iya. Jadi kuncinya kan kanan besar deh. Bisa bergaya sekarang mereka. Aku tahu sarapan mereka sepertinya lumayan banyak gilanya. Aktif banget bos. Aku berkotak rantang ya. Mau ikutan juga om. Dance. Wih. Udah kering. Tapi kan sebenarnya kita juga udah di posisi ini ya tahun lalu ya. Desain dari Onyx Philippines. Sekarang dengan Onyx ID. Terus ketemu juga dengan ya terbilang kawan-kawannya dari Philippines juga. Jadi menarik banget sih untuk ngeliat dari bronze match ini akan jadi milik siapa. Dan sekarang ini juga mulai waktunya untuk kita sedikit lebih serius nih. Karena match akan segera dimulai. Game pertama biasanya bakal jadi penentu. Serius kan Kak Tuh kan gimana caranya nyariinnya teman-teman udah sadar ya ini bronze match iya Pertanyaannya adalah Kita lihat kemana? ini gantian serius. pertanyaannya adalah Kayak gini om. M5 kita nemuin title baru. Kumar Title apa lagi nih hari ini? soalnya udah gak ada Baxia nih udah gak kelihatan ya Kelihatan nih. apa tadi Dino Apakah part-partnya aja sih nambah om?
part-partnya. Susah sih kayaknya. Oh, part 2, part 3? Part 3. Kalau rame, lanjut part Iya. Iya. Karena rame kan. Lanjut part 2 ini. Bisa sih. Sangat-sangat bisa ya. Tapi nggak cuma kita bertiga yang di sini mungkin harus disadarkan ya. Aku khawatir juga nih caster-caster kita sudah sadar atau belum ya. Jadi langsung aja kita say hi kepada para caster. Halo. Halo. Gitu loh kayak. Weh, Aul sih udah sadar. Aul tolong itu sebelahnya Aul. Ranger Mas. Kang. Woi. Bang Ojo udah siap. Siap guys. Grand Final M5. Wah, Jauh lagi. mulai dari hari kemarin agak banyak ngomong gue. Gue kira gue banyak cicilan. Ternyata Utang. Ternyata gue baru sadar. Gak ada Indo ataupun perwakilan Indo di Grand Final. Oh, aduh. gara-gara kalah nasi padang. Iya. Gue kemarin semenjak hari kemarin gue mau langsung balik ke Jakarta. Langsung balik. Iya. Kita Gak sanggup di Paris sama Rasanya itu rencana gue 2024 tuh. Kita mau susul kalian Kalian sana sebenarnya di sini. aduh, ya udah ya. Iya, segitu aja. Ya benar-benar dulu karena kita harus ngomong. Terima kasih ya Casher. Kan mau nge-cash bronze match loh. Iya, ini penting loh. Dan Ini match M5. Buset. di bronze match. Ya, dan sekarang kita bakal Jelas match-nya. Super jelas. Jangan Jangan membayangkan Anda superstar bisa membuat kayak gitu. realita itu emang menyakitkan, tapi kita harus hadapi benar. Oh, Sangat benar sekali Nevin. Tumben kamu baru berpikir seperti itu. Iya, Iya, tumben kamu. Apa? iya sudah mulai terpapar realita soalnya karena sekarang realitanya adalah Oni kembali ada di first pick. Yap. Nah ini yang aku suka nih. Minimal Atlas nggak kelihatan. Oh, oke. Tapi masih suka dengan hero first pick? Masih. Masih. Nggak ada Atlas. Oh, oke. Jadi syaratnya sebenarnya requirement adalah Atlas. Kalau aku sih hero jalan sebagai hero jalan kaki ya, saya pakai user kayak gitu ya. Iya, mending main Atlas. Oke. Tapi sekarang mungkin Fred dan juga Fanny ini udah mulai pasti, Selena juga dengan adanya Marcel masih terbuka. Balrik juga masih ada. Menurutku ya kalau dari bronze match kayak gini, Iya. Onyx fight gold aja. Tuh, tapi dari kemarin belum ada winnya loh. Ya makanya. Jadi, Ya, biar mereka tunjukin kalau emang mereka mumpuni juga ya sebenarnya buat persiapan di Piala Edisi 18 yang akan dimulai tanggal 14. dimulai dengan game klasik. Loh, karena kan baik lagi kalau emang mereka nggak bisa adaptasi dengan Meta Fighter Goldman, di Piala ini orang-orang udah bisa Fighter Goldman gimana? Tenang. Ada Ada patch patch lagi. lagi. Nggak jauh-jauh, paling harus lagi di buff. Dan gak muncul lagi. Diganti namanya jadi Agus saja biar dipakai. Gak ngaruh ya. Berarti nama berarti selama ini. Oke. Barat sekarang juga ikut tereliminasi. Marcel Ben Ben kan masuk. Marcel sih, lepas darah. Tapi Uranus. Karena belum ada nih sampelnya nih. Gimana Gimana kita kita ketemu ketemu Marcel? Nah, Marcel sih pasti putusin combo Hirara. Iya, saya sudah pernah mencobanya. Itu dia, makanya kan terpaku di depan Marcel. Saking jarangnya kita melihat ini, pasti Marcel priority kalau udah pernah scrim ya. Ya, Hirara Marcel pasti priority Marcel. Tapi ini sih Uranus ini nih dari kemarin nih. kayaknya Kalau jadi band. lucu juga sih. Jadi pure ke arah respect atau Tapi memang sekedar meta juga ya. Karena Uranus keluar berarti akan memaksa kita pakai hero yang bisa armor breaker. Tergantung om dari mana. Betul. Kalau dari Filipina win rate-nya 20%. Kalau dari MPL ID win rate-nya 17%. Waduh, 17. Iya, Tapi tapi dia udah bagus terus dari dari kemarin. kemarin. Kamu lupa. Season ini MPL ID Uranus pick. Perkalan Nevin. 17. sadar. Gak expect 17% itu ya. Iya kan season 17. Win rate-nya 17%. Oh, iya. 14% di minggu yang ke-7 kalau nggak salah 8. Berarti naik dikit ya. Naik dikit ke minggu 9. Kata Exo Solo waktu itu sih. Tapi ini berarti Esmeralda terbuka bersama Hirara yang masih akan dibawakan meskipun ada Marcel sebelah kiri. Tapi ya SP-nya memang jadi strong pick itu jatuhnya ke Flap juga. Karena dari kemarin waktu dia pakai barat masih tidak bersinar nih. Begitu kebawain Esmeralda gila itu 3 orang pun juga dengan Flap sendirian. Dan Hirara masih juga kali ya. Kita tahu mungkin agak susah nanti waktu mau head to head dengan Marcel. Tapi kalau memang targetnya bukan di Romo buat first, oke. Menuju ke EXP lane buat bikin. Kemarin juga banyak salah fokus kan waktu Flap main barat kan dan terus Flap kami ditekan di depan Arlot. Pas selesai ditampar sapu gitu kan. Banyak yang nanya gitu. Itu Barca lagi ngapain, nyari apa gitu kan. Nyari tanah. Lagi jalan ke sana kan. Karena
Nembus kan barat sih. Buntu ya ternyata. Iya, ya buntu ternyata jalannya. Wah. Tapi dengan Harley dan juga Valentina, apakah ini jadi pilihan yang bagus? Kalau bilang bagus ini balik lagi ya. Ini jawaban dari Spirit kita berhadapan dengan Harley. Bawah hari. Karena bisa makan depan, Hiraranya kalau jumlah Hiraranya yang bisa masuk, pasti bakal lebih nyaman buat Harley dan kawan-kawan mainin tempo game ya. Dua game ya dibawakan dengan tim Spirit kemarin. Yang terakhir di Sunset kan buat jadi komboan juga. Oh iya, dari Harley kalau memang bisa dipakai di awal buat pressure tinggi itu enak. Iya. Dan kemarin tuh kalau nggak salah mainkan Harley, ini masih tetap bisa dikombinasikan dengan waktu itu di area Goblin. Nah, apakah ini terbuka juga dengan 3 pick atas dari Onyx? Aku bilang enggak selalu sih, karena dengan adanya dulu ya, secara langsung juga beberapa hero langsung dilihat sebenarnya. Clean yang mereka selalu usahaan. Yang paling mentok-mentok larinya ke Cloud, mungkin. Cloud ya. Nggak ada potensinya Onyx juga kan. So far mereka nggak main fighter gold lane. Dan sekali main fighter gold lane mereka masih belum bisa mengeksekusi game tersebut. Ya atau lebih ke udahlah comfort aja Granger gitu kan. Iya, 12 skill itu. 12 skill itu ya. Dengan Sky Pierce-nya. Coba sekarang ditutup dulu berarti ke arah Ruby ya. Ya Ruby ini termasuk hero yang fleksibel dan hero yang repot juga buat Kirara kan. Ministanya nanti ada 2 nih, ada Platinum Step, ada juga Round Walking. Apakah bisa bergerak tentunya buat Kirara. Sementara untuk teman-teman dari Onyx juga masih membutuhkan komposisi gold lane. Keduanya dapat Cloud di band karena Tim Falcons bisa taktik di pick yang keempat ya. Berarti nggak ada concern ke arah mid lane buat Falcons ya, yang kayak typical seperti Eudora. Ini perlu diwaspadai kan nantinya sama di band. Bisa jadi Eudora. Atau kalau memang mereka fokus masih di marksman, clean. Kan lumayan power buat Super Marco kan sering dibawakan dengan dia. Ada stun kita juga tuh ya, lumayan trapping Kalau kalau melihat draftnya Falcons, malah kayaknya mereka mau main galak deh. Brody itu mana ya? Brody ya? Brody. Atau Eudora aja diambil sekarang. Eudora oke loh. Kalau kita lihat dengan banyaknya badan yang bisa dibawakan dengan Falcons ya. Dari band. Eudora itu bagus bandnya. berarti opsinya geser kemana dong? Marsha? Masih ada Parsha. Kalau kita ngomong soal hero Brody dulu jarak juga kan berat lagi sih memang combo sama dulu enak sih banyak sih. Even Zetian aja masih main sebenarnya di sini. Minusnya paling nanti ya harus ngumpet dari Harley. Masih clean dia. Masih clean. Oke, sekarang kita pikirin nih untuk Onyx ya, jawabannya seperti apa? Ya coach ya kan gitu. kita harus juga dong. Dulu. Oke, kita observasi aja ya. Soalnya menghadapi Esmeralda, match up di area XP-nya udah nggak bisa Ruby, nggak bisa Alice. Masih ada Alice juga enak lawan Blue dan juga Esmeralda. Kalau misalkan mau yang lebih tebal-tebal lagi, kemarin udah sempat dibawain sebenarnya dari XP juga. Highlight XP juga? Kemarin ada? Loh, tapi gue bukan fans kayak Hero EXP yang gak punya mobilitas ya. Loh, sama om. Main Hoki aja gitu. gitu. Sama. Pas aku lihat di EXP, kita pernah sudah kita pernah debat ya. Iya. Dari banyak ya. Emang sih tebel. Levelnya tinggi. Perang udah kelar dia baru nyampe. Iya. Mana teman saya? Bukan musuh ya, mana teman saya? Iya. Versus Granger ya. Udah cukup ya, berarti hero double di XP-nya ya. Ngomong klasik ini, main Parsha sih kayaknya. Larinya either ke Parsha atau Eve. Oke, tapi dengan 5 pilihan yang udah diambil sama Onyx, ini rencananya akan seperti apa sih gameplay di awalnya? Main early game ke gold lane terutama. Main Sky Pierce Granger. Buka ruang sebanyak mungkin untuk eksekusi sebentar. Oh, Povisnya nggak mau dibikin bebas sekarang. Iya. Oke, Povisnya kalau bakal megang nih, kalau salah lompat ya. jadi untuk Falcons apa yang harus mereka lakukan ya? Mereka bakal tetap sih early game aja. Mereka udah punya Rara kan. Jadi mereka bakal maksimalkan early game-nya plus ada gol dengan Esmeralda. Ya bikin aja ini Povisnya kayak tumbangnya lebih dari 5 kali itu juga dengan lagi sini. Menyiksa ke arah XP-nya berarti ya, ke arah Lutfi. Oke, ini akan jadi menarik sih untuk babak bronze match kita. Kita akan segera melihat game pertama akan jatuh ke tangan siapa setelah losing yang harus dialami Onyx di hari kemarin. Apakah ini waktunya bangkit dan akan kita saksikan bersama casters kita, Aul dan juga Ranger Emas. Terima kasih banyak Dewi, terima kasih banyak Profesor KIB dan juga tentunya Wawan di sana.
yang sudah memberikan analisa tentang mengapa hari ini terasa berbeda dari hari yang kemarin. Ya walaupun sedikit lemas tapi ya udahlah yang penting ada lemas. Aku nggak tahu ini lemas karena nasi padang atau apa. Bukan. Ini pasti karena kita ngelihat Prospect. Rematch F5 Grand Final. Ayo teman-teman. Oke, let's go to the main outdoor. Langsung saja Jangan kita. kalah sama player F3 tadi udah pada semangat loh. Iya ya, mentality mereka masih kuat kalau saya tidak. Langsung saja balik ke dalam. Sadar juga ini loh. Iya betul, kita harus sadar dengan F-Clubnya juga nih yang sudah mulai terlihat. Tapi masalahnya sebentar sebelum F-Club ini flop udah deketin Kairi nih. Wah, ini cepat lapisan harus menggunakan retribution yang masih kuno. Bukan lagi berhasil didapatkan, bayangkan Ilaranya udah di atas Aul. Wah informasi tapi seenggaknya Kairi masih ada retri. Ayo lo. Pada dapat pakai retri gak sih dua-duanya dan ternyata kali ini Kyle tidak mendapatkan retribution di dalam sana. Bahkan betul tapi Aul sudah melakukan sedikit cover terhadap seorang Kyle dan Kyle kali ini mendapatkan sedikit pressure karena posisinya di depan sama pasukan dari tim Onyx yang berhasil mengusir dan mendapatkan jungle. Oke. Tapi ya belum ada pencurian yang berhasil dilakukan oleh Kyle, jadi ya masih aman banget juga. Walaupun upaya dari Falcon untuk main agresif sih lumayan serem ya jujur. Tapi Boy ditempel terus di sana Kyle. Baca dipaksa dengan Kyle level 4 kali ini. Pasukan dari tim Falcon mereka lumayan waktu yang panjang loh dipaksa untuk menjangkau di top lane-nya. Iya, agak sedikit delay pastinya. Tapi ya masih aman juga untuk keduanya. Masih belum terlalu ada kerugian yang dialami untuk satu sama lain. Kyle masih maksimalin pattern-nya walaupun by leveling sedikit tertinggal. Dan ini menjadi kesempatan untuk Kairi bisa langsung menuju ke arah dari turtle-nya walaupun pemain dari Falcon udah nyamperin. Tapi lihat Haji mencoba membaik time mereka ini berada bahkan coba harus mengumpulkan mendapatkan Haji kesebaikkan defensif masih ada flicker payload untuk melakukan satu defensif move tapi nampaknya Luti tidak akan melepaskan pandangan terhadap Flap. Informasi yang didapatkan jangan lupakan Luti salah langkah aja absorb damage-nya yang bakal menjadi petang untuk mereka sendiri. Kyle ditutup jalan oleh Sans bukan belakang Kairi retribusi di depan sana bakal free untuk Kairi dan bakal berhasil dari tim Falcon. Mereka memilih untuk flicker untuk menukar belakang disengage adalah sebuah jawaban dengan terlalu banyak waktu yang terbuang akibat invasi jungle yang tidak berhasil tadi. Oke, sabar. Ada pause. Tadi kalau ngeliat dari mini camp-nya Owen ya. Owen itu dari Falcons PH. Iya, ada pause. Tapi tenang aja. Kalian jangan bersedih hati. Lihat vibes player juga masih Happy. dipaksa happy udah pasti. Ya walaupun pasti jujur pasti tersayat hati. Iya. Lu juga kemarin nonton kan? Gua biasanya tuh kalau misalnya nggak terlalu match penting, kita kan karena kerja jadi nggak bisa maksain tuh berdebat. Iya. Tapi kemarin paksa tuh berputar di bawah. Terus gimana perasaan lo? Puluh udah di mana? Tapi pas gue teriak, kalah gitu. Kenapa Ji? Enggak, ini handphone gue rusak, handphone gue error bilang gitu. Aduh, tapi ternyata Nevin kok dia ketawa, aku bingung sih. Dia benar-benar ini ya, kuat dan hebat ya, resource kita ya, luar biasa. Luar biasa. Gue baru sadar ternyata pasif Nevin gak sekuat itu ternyata. Gak tembus lintas negara kayaknya. Gue berharap kemarin itu. Gue dari rumah udah Nevin. Iya, TikTok ya. Ininya lagi mau transfer ilmu ke sana TikTok. Gak terima. Lihat tuh itu udah begini sama gue. Wah, properti ya. Ini fun fact ya, pas kemarin kita ngawal Onyx di Day 1. Day 2. Karena kita saking hype-nya, kita buat kita sih. Bang Oji. Semua ada videonya semua. Yang merusak properti Anda. Ini meja sampai udah agak sedikit copot dikit. Padahal gue tenang gue biasa aja ya. Tapi kita boleh nyapa dulu ke situ. Boleh. Di kolom komentar. Ya. Sama Mobile Legends yang masih mendukung tentunya untuk para fans dari Sonic dan juga fans dari Falcons PH. Halo semua, terima kasih banyak udah absen sudah hadir. Di sini udah ada Netania udah ada di sini. Udah ada Ilham juga. Budi, Yudi. Terima kasih banyak. Kan udah hadir. Boleh dong absen dulu walaupun ini masih sore jadi tetap harus semangat di hari Minggu ceria ini. Hari Sabtu gak sih? Ini Sabtu. Sabtu
Sabtu, lupa hari. Soalnya sampai nggak pernah malam itu kan lupa. Wah, ini malam. Malam minggu. Tapi gue bersyukur malam minggu kerja. Biar gak kabur. Kita betapa lama-lamanya yang sudah absen. Terima kasih banyak, kita langsung menuju ke dalam in-game terlebih dahulu ya. Let's go to the land of double. Let's go. Nah ini nih. Terima kasih semangat karena kita tepuk semangat banget dari kalian ya guys ya. Terima kasih banyak. Oke, kita menuju ke dalam in-game lagi. Let's go. Dari sini, ayo. Sedikit tertinggal level kalian tapi tidak terlalu jauh. Masih sama lagi. Iya masih kejar-kejar juga ya walaupun ya sebenarnya dari Onyx mereka udah dapetin turtle yang pertama juga tadi. Tapi ya sebaiknya Falconnya masih mengejar, Super Marco dibiarkan dulu di area top lane. Dan belum ada first blood sejauh ini. Terlihat memang agresif di awal. Tapi ya sama-sama disengage juga nih, gak mau terlalu mengambil resiko. Ya, tentunya yang sebenarnya paling tertekan di arah top lane ini dari gold lane ya. Karena ngomongin arah laning, Flint kuat banget tuh. Laningnya dia punya spam jauh tapi lihat di arah top lane. Flint memilih untuk defensif dengan flicker yang dia miliki. Setidaknya nggak tumbang terlebih dahulu, ini sudah paling bagus untuk Flame. Karena informasi sudah didapatkan sudah pasti, no deadly magic, jadi invasi ke arah jungle menuju arah purple tuh nggak apa-apa. Ya oke. Ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat Mas benar-benar nahan dulu, leveling up dulu pastinya untuk kedua junglernya. Sembari nantinya mungkin bakal ada teamfight di area next turtle. Nah ini nggak boleh kalah nih sama pendukung dari Onyx yang di sana tuh. Sama, juga kita. Tapi ini vibes-nya kayak tahun lalu berarti ya? Kan Onyx di Bronze Match juga. Iya, tapi itu di Onyx loh. Iya. Vibes-nya jatuhnya bercanda kalau tahun lalu. Vibes-nya lebih ke ekskrim internal ya. Ekskrim internal di siarin sama di casterin ya pas kita dari tahun lalu. Sekarang kita tahun ini Paris pun masih sama menuju Bronze Match. Iya, kita udah gak bisa bohongin orang deh kayaknya. Jadi kemarin udah barang bukti Pak. Jujur. Tapi sudah banget sih. Gue di Paris tadi. Oke, kita mau menuju ke tim terlebih dahulu ya. Kita berbicara di mana seorang Haji Gibson Vegas sekalipun bersama dengan flicker selain keluar untuk menyelamatkan dirinya tapi tidak mampu. Meskipun begitu susah memikirkan pikiran yang sangat besar dengan ada Gibson Vegas dari belakang. Tapi itu tidak over. Menghasilkan pergerakan lebih dari seorang selain dan Golden Hour. Ceklik, membuat pasukan dari tim tak perlu tetapi pergerakan Flash dan tidak dapat dikeramasnya. Meskipun tambahan lebih. Berhasil mendapatkan poin killer saat melawan dan masa dari following up dengan adanya Caroline Wilson. Flicker progresif, ada bentukan dan ada surprise. Kita sangat tepat dari poin dari Bingo mendapatkan double kill from Caroline. Yup, 30 stack double lane kali ini sudah ada di tangan dari Kelra. Plus lagi keuntungan di sisi yang lain, Kairi dapetin turtle-nya dari itu dia teamfight agresif dari Onyx in and out yang itu baik tapi klub ancang-ancang dan harusnya tidak akan mampu untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Onyx untuk mengancamkan alter middle turret dari Falcons Philippines. Dan mungkin ini yang sebenarnya banyak yang diperbincangkan sama netizen ya, hero yang agresif juga. Tempelin, Kelranya udah the fight. Pas banget juga tadi dari Golden Hour yang karena 2 orang. Skyfierce-nya selesai di saat teamfight-nya masih berjalan dan langsung. Jadi eksekutor dari sebenarnya status juga hampir ya. Itu stack dari Lantern Flare udah hampir full. Bisa foto keangkat tapi dark point dari Luti yang akhirnya nge-backup dan ngebalikin keadaan. Tapi, feeling gue ya, ini permainan agresif ini. Kalau misalnya berhasil dipakai sampai di arah late game, wah ini bisa jadi cepat untuk Onyx siap-siap. Lihat, ayo, coba dipaksa dengan belakang dan tim magic yang terlalu sakit. Dan Keyboy, teman-teman pasukan dari tim Falcon untuk maju dan Keyboy bebas untuk bawa Ogun dimanapun Ogun berada. Dan Ogun kali ini yang kelipungan dan kebakaran ceklik. 2 kali foto termasukkan melakukan instant kill. Kelas berangkat poin untuk Onyx, 4.000 gold difference. Ini big difference banget ketika berada di dalam menit yang ke-60. Karena mungkin bisa kita lihat dengan adanya 2 turret yang sudah didapatkan oleh Lihat Kairi. Apa permainan terlihat belakang dan ada Magic membuat Super Marco meledak. Solo kill, tapi gak berhenti. Gak berhenti, solo kill dari top lane, tapi ada tim juga dari tengah. Permasukan dari tim Falcons, mereka memberikan pressure dengan Flip, tapi Flip tidak sempat itu. Kalau magicnya tetap masuk kalau ada short damage ya. Iya ya, tapi wah ini langsung jauh banget swing goldnya untuk Onyx. Di angka 5.000 sekarang, Kyle-nya ditempelin lagi. Waduh, ini Kyle benar-benar dikasih kesempatan untuk bermain. Bahkan mau dia berdasar dengan tarik kipas sekalipun.
menuju ke arah hari kiri sekalipun nggak apa-apa bisa loh. Ini harus dari yang lain. Betul, dari Brazil tadi. Dan sekarang juga menyanyikan kesempatan yang sedang mereka pegang juga nih dengan banyaknya keuntungan. Mereka secure lagi ke arah invade karena purple buff-nya. Turtle-nya secara sempurna didapatkan tiga-tiganya. Kalau mau di drag ke arah late game juga menurut saya susah deh. Mereka cuma mengandalkan satu ya, Kar Super Marco ya. Memang ngomongin Kar Super Marco, sebenarnya prime time mungkin ada di mid, tapi kita bakal coba melihat di mana sama-sama punya power lead game dari Granger. Kita juga tahu ini game cukup kuat. Yang problematikanya ada di sini, balik lagi Sky Fisher. Tapi ya, udah 40 lagi kan stacknya buat Kelra. Nah ini dia, stack 40 dan Malefic Roar juga yang sudah selesai on the way to Blade of Despair. Tidak semakin eksplosif nantinya untuk damage karena sejauh ini permainan front back dari Falcon ini benar-benar bisa ditahan juga kan ada gangguan dari Kibo di depan. Iya bahkan Kyle dengan pushes karena dia tahu segera menyelesaikan. Ada invasi dari Open Letter Flip. Monster juga juga backline open. Kuncing sama di sana open karena 1-2 malam. Bahaya ya. Jangan sampai nih ya. Tapi Flying Cloud Kiboy standby. Berjalan backline ini Haji. It's a kill pada masa terlalu. Mendapatkan point kill tambahan meledak kembali tapi Kyle coba melakukan flanking bergabung atas semuanya dari bisa dan oh my god. Super Marco tercekat di dalam sana di jantung base dari Falcon itu sendiri loh. ya, ini karena memang KID dan juga tadi masuk dengan Space Escape plus basic attack yang udah terlalu sakit gak bisa ditahan lagi. Dan Super Marco harus tumbang untuk ketiga kalinya dari kali ini. Mereka mau ngawal satu wave minion di atas. Ya ini mata balasan adanya Marcel dan Kibo yang mungkin akan cukup sulit didapatkan kemarin lo. Lihat, betapa seringnya Kiboy melakukan selfie. Betapa seringnya Kiboy memberikan sebuah potret kehampaan untuk tim Falcon. Bahasa Indonesia dong. Swafoto. Oke, sorry. Mungkin kita mengambil kalau ada yang swap foto. Ya kan Swafoto. Biasanya nih ngepap. Post foto. Ini maksudnya kirim foto ini. Iya benar. Oke. Tapi untuk Lord sekarang secara free bisa juga dapat Summoning juga dan sekarang menuju ke angka 10.000 harusnya perbedaan gold yang harus dihadapi oleh tim Falcon. Menuju ke arah sosok sekalipun gak peduli. Dia meledakkan sosok maupun di arah undangan dari sang tersebut. Melepaskan seluruh Holy Defense tapi Super Marco meledak kalinya loh. Setuju itu tadi ada Golden Hour yang akhirnya trigger satu Holy Defense di atas mah. Yes, sangat mahal gerakan dari Kiboy. Bahkan dari Batu mulai mencoba untuk mendapatkan best turret yang ketiga, mencoba menyelesaikan game dengan sangat cepat. Ayo tempat sana. Dan lihat Desona Trend juga memberikan flare dari jantung bola depan. Dan itu dia sebuah foto kembali dari Kiboy. Mencoba pemain dengan lebih astaga lebih terlalu dalam dan masih selamat. Onik berhasil mendapatkan tim yang pertama one side game. Totally one-sided game. Dominasi yang begitu mengerikan dari Onyx. Stumble-nya Kelra dengan Skypierce. Aktifnya juga bagaimana Kiboy dengan Marcel-nya. Dan akhirnya buat dari Falcon tidak berkutik dan tidak menemukan jawaban. Gimana caranya mereka kembalikan keadaan. Swafoto. Emang dia bikin dua member Falcon tadi berdekatan langsung di Swafoto. Iya, banyak banget momen Swafoto yang luar biasa ya. Kayak tadi trigger telepon juga di anak-anaknya juga. Sampai akhirnya menyalahkan knockback. Ini kemenangan yang sangat manis sih. Yes, huge, massive winning from Onyx. Asik. Tadi salah saya sedikit ya. Iya, tadi paling. Tapi Ya, apakah ini akan menggabungkan mereka pertahanan ke game kedua atau game ketiga? harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Ini kan ya jujur kayak main lepas juga sih pastinya. Iya, gak ada pressure, ya udah kasih yang terbaik aja nih. Best thing yang bisa didapetin adalah ya juara 3. Posisi 3. Tapi di sini juaranya cuma ada 2. Juara 1 dan juara 3. Ini makanya juara 3. Juara 2 kalah sama juara 1, juara 4 kalah sama juara 3. Iya, juara 1, peringkat 2, juara 3, peringkat 4. Bukan sama KB gitu. Ada. Oke.
Dan itu dia yang harus dicuci gitu loh, supaya kita fokus menuju ke juara ketiga. Oke, tapi ya 11 menit sih game yang sangat-sangat mengerikan ya. Tapi ini beneran kan? Soalnya kemarin keren. Gue udah teriak-teriak 9 menit, kita game 12 menit, tau gak? Itu 14 menit. Gue juga gak tahu. Karena gue merhatiin sebegitunya. Jangan ada di depan ya. Dia namanya juga memang, kita mengatakan apa yang ada di depan, tapi itu dia kemenangan dari Onyx di game yang pertama benar-benar sangat besar dengan one-sided. Kita tetap harus mendukung dan mensupport tentunya yang masih sedang berjuang di pari belakang kita ini. Ya, karena memang harus dihadapi juga kan ini Bros Smash mau gimana lagi walaupun kunci udah hancur. Iya, tapi sorry bentar gue potong. Iya, Nevin sebentar lagi ngomong. Iya, Apakah buru-buru banget ya? Apa sih? Apa coba kenapa? Sorry. Ya kenapa? Enggak ya, nggak ada yang buru-buruin lo ya. Kita di sini sabar kan? Ya, kita santai seperti melihat permainan Onyx yang santai tapi memang. Satu poin kill dulu yang dikasih ya. Kacau ya. Ini emang Ini pasti keluar nih. Orang-orang ngomong. Oh iya dari kemarin. Nah itu saya ngomong. ingin kita utarakan sebenarnya. Tapi ini emang Onyx yang what just Falcons tiba-tiba kehilangan power mereka. Menurut ini Onyx membaca bagaimana cara mereka kalah kemarin. Oh. Nevin lawan Falcons dia. Lihat ada Harley. Terus dapat Marcel di sana. Karena menurutku tadi sih penyelamatan atas Luke yang harus ditumbang lebih dari 5 kali kan ini jadi main course-nya Falcon sebenarnya. Kayak mereka pasti bakal makan Luke cuma semenjak Marcel susah. Gangguan juga hajinya kan. Iya. Dan kalian juga dapetin banyak poin eliminasi dalam game ini, 9 poin eliminasi. Ini apa yang membuat akhirnya kalian punya space luas itu? Baik lagi sih, ini kan tipe yang udah tercipta ya, semenjak ada Skypiers di Towers Connect. Makanya udah menang early, connect-nya juga cepat. Dan Granger juga hero early jadi dimanfaatkan lah. Nah, tapi ini juga adalah salah satu komboan yang dilakukan kalau mereka dapat Marcel. Jadi kalau mereka dapat Marcel, mereka bawa Granger, karena Granger tadinya bisa di-stack dulu dari Golden Hour. Itu kayak udah satu paket ya. Oke, menarik sih. Ini jadi satu pukulan lagi buat Falcons Philippines berarti karena ini kekalahannya bukan yang sekedar kalah satu game, tapi telak banget cuma satu poin eliminasi doang. Sesaat mereka di game ini sebenarnya. Jujur, aku merasa kayak emang mereka kehilangan tempo sejak awal sih. Invade gagal dapetin purple, kayaknya juga cepet reactionnya ternyata. Itu langsung ngebubarin semua yang bisa sama Kyle sih. Ya semuanya dalam keadaan yang low HP, makanya kan menang jalan kan jadinya. Dan mereka kenapa bisa bebas karena gak ada gangguan, karena